Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang kembali memudahkan kita di majlis yang kelima, masih dalam bahasan tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, atau nama aslinya tafsir Al-Quranil Azim, yang masih kita membahas ya tafsir surat Al-Fatihah, yang insyaallah ini bagian yang terakhir dari tafsir surat Al-Fatihah, yang kita sudah memasuki ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, yang secara arti ya letter lucknya ihdina. Ihdi fi'il amr, tapi kalau fi'il amr dari hamba kepada Allah itu bermakna doa. Bermakna doa, itu doa. Kalau posisi dari derajat yang lebih rendah dari hamba kepada Allah, maka itu maknanya adalah doa. Kalau dari Allah kepada hamba, maka itu amrun, itu perintah. Ya, tapi ini posisinya adalah dari hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini maknanya doa. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah kami hidayah, berilah kami petunjuk. As-siratal mustaqim, berilah kami petunjuk. Siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ya, permintaan atau doa dari hamba kepada Allah ya untuk ditunjuki jalan yang lurus. Ya. Yang ini doa, permintaan kepada hamba, dari hamba kepada Allah. Bentuk permintaan dari hamba kepada Allah itu ada 3 macam. Ada 3 macam bentuk doa. Yang bentuk paling sempurna adalah sebagaimana dalam ayat ini. Yakni apa? Didahului dengan pujian-pujian dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Ar-Rahmanir-Rahim. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Diawali dengan pujian-pujian. Setelah diawali dengan pujian, kemudian baru ada doa, baru ada hajatnya. Ini adalah bentuk doa yang paling agung, paling sempurna. Diawali dengan pujian terlebih dahulu, baru kemudian minta hajatnya. Oleh karena itu di hadis Nabi SAW sempat melihat ada orang habis sholat langsung doa. Habis sholat langsung doa, minta kepada Allah. Maka kata Nabi SAW, laqad ista'jalta hadza, ini orang terburu-buru. Ya, adabnya maka sebaiknya sebelum berdoa itu puji-puji Allah terlebih dahulu. Puji-puji Allah terlebih dahulu. Dan ini bentuk doa yang paling sempurna. Sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir, hadza akmalu ahwalis sa'il an yamdaha mas'ulahu thumma yas'alu hajatahu. Bentuk orang yang meminta berdoa paling sempurna seperti ini. Dipuji dahulu Allah Subhanahu wa taala, tempat kita meminta hajat, baru kemudian kita meminta hajat kita. Ini keadaan doa yang paling sempurna. Ada juga bentuk doa yang kedua, tapi dia masih kalah derajatnya dengan bentuk yang pertama ini. Bagaimana bentuk doa yang kedua? Qad yakunu su'al bil ikhbari an halis sa'il wa ihtiyajihi. Bentuk doanya hanya sekedar mengabarkan bahwa si hamba ini butuh kepada Allah. Butuh kepada Allah. Tapi tidak menyebutkan hajatnya secara tegas. Tidak menyebutkan hajatnya secara tegas. Seperti apa? Seperti kisah Musa alaihissalam. Musa alaihissalam, walamma warada ma'a Madyana wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun. Musa alaihissalam dalam surat Al-Qasas, ketika
ya beliau tidak sengaja membunuh Qibti, orang Mesir, kemudian dicari oleh orang Qibti sampai keluar, akhirnya keluar dari Mesir sampai daerah namanya Madian. Madian tidak punya bekal, tidak punya kerabat, tidak punya rumah, tidak punya siapa-siapa. Datang ke Madian melihat orang ya mengambil air. Ya, qadarullah ada dua wanita ya, mereka agak belakang. Kenapa? Karena itu yang berdesak-desakan laki-laki. Baru ketika laki-lakinya hilang, pergi, wanitanya ini datang. Ternyata itu ditutup batu. Nabi Musa alaihissalam memindahkan batunya itu sendirian. Ya, memindahkan batunya sendirian. Ketika memindahkan batunya sendirian, ya sudah. Tapi tidak menyebutkan secara tegas siapa dia orang butuh kepada si wanita. Nabi Musa alaihissalam hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir." Ya Allah Rabbku, ini sesungguhnya aku lima anzalta ilayya min khairin faqir, fakir, butuh kepada apa yang engkau turunkan, nikmat yang engkau turunkan kepadaku. Aku butuh. Hanya menyebutkan dia dalam kondisi butuh. Yang Nabi Musa alaihissalam berdoa ini agak dikeraskan, sehingga singkat cerita si wanita pulang cerita ke bapaknya. Ya, maka lanjutan ayat, faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya inna abana yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Ya, datang salah satu si anak wanita tadi bahwa ayah kami mengundang kamu. Yani dari doa Nabi Musa alaihissalam hanya sekedar menyebutkan bahwa saya dalam keadaan butuh. Ya, ini pun diantara bentuk doa kepada Allah. Bentuk doa yang ketiga adalah waqad yakunu bimujarradis tsana'i 'alal mas'ul. Bentuk doa yang ketiga cukup memuji. Cukup dengan memuji, yakni dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah cukup sebagai doa, tapi derajat yang ketiga. Sudah cukup sebagai doa, tapi derajat yang ketiga. Nanti biar Allah Subhanahu wa taala yang berikan rezeki. Yang ini adalah bentuk doa yang ketiga. Bisa dipahami ya? Tapi bentuk doa yang paling sempurna yang tadi derajat pertama. Memuji Allah terlebih dahulu, baru kemudian menyebutkan hajatnya. Ya. Yang doa di sini ihdina, meminta hidayah. Wal hidayah hahuna al irsyad wat taufiq. Wa qad ta'adda al hidayatu bi nafsiha. Hidayah yang dimaksud di sini adalah hidayah irsyad. Hidayah petunjuk dan taufik. Hidayah petunjuk dan taufik, yakni untuk bisa beramal. Kita sangat butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sudah tahu Islam, sudah tahu ya Quran, sudah tahu sunnah, sudah tahu ajaran yang benar, tapi untuk bisa mengamalkan itu kadang sulit. Untuk bisa mengamalkan yang benar itu kadang sulit, berat. Nah, untuk mengamalkan itu butuh hidayah tambahan. Namanya hidayatul taufik. Kalau hidayah ilmu, namanya itu hidayatul bayan. Hidayah penjelasan, sebatas ilmu, sebatas informasi. Itu sudah bentuk hidayah. Tapi untuk bisa mengamalkannya butuh hidayah lain lagi. Hidayatul irsyad wat taufik. Ya, hidayah taufik dari Allah untuk bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Yang doa bentuk hidayah itu kadang, kalau ini bahas secara bahasa Arab, itu boleh yata'adda binafsihi. Boleh hidayah langsung maf'ul bihnya. Ada kata hidayah petunjuk, langsung ada objeknya. Seperti surat ini. Ihdina, ya Allah berilah kami. Langsung ada objek. Objeknya kami. Ya, ini kami minta doa hidayah kepada Allah. Kadang kata hidayah itu dengan huruf ila. Fahduhum ila siratil jahim. Berilah, tunjukilah mereka ke ya jalan api neraka. Yani kisah tentang para penghuni neraka. Ya, nanti akan ditunjuki jalan penghuni neraka tersebut. Ya, digiring ke neraka.
Bisa juga lafaz hidayah itu yata'adda biharfil lam. Itu huruf sambungannya adalah huruf lam. Huruf lam. Seperti apa? Seperti perkataan para penghuni surga ketika mereka sudah memasuki surga Allah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Hadana lihadza. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang memberikan kami hidayah kepada ini. yakni hidayah, bisa beramal di dunia, bisa beramal soleh sehingga ujungnya bisa masuk surga Allah. Maka hidayah ada kalanya sambungannya adalah dengan huruf lam. Dan semuanya sah dalam bahasa Arab. Semuanya adalah sah dalam bahasa Arab. Ihdinas siratal mustaqim. Adapun makna as-siratal mustaqim, apa makna siratal mustaqim? Ya. Maka sebagaimana ya diriwayatkan atau disebutkan oleh Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir. Imam Ibnu Katsir itu banyak sekali menukilnya dari Imam Ibnu Jarir. Imam Abu Ja'far ya Muhammad bin ya Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari. Ya ulama tahun 300-an Hijriyah. Dan beliau punya kitab ya Jami'ul Bayan fi Ta'wili Ayatil Quran. Imam Ibnu Katsir banyak sekali menukil dari sana. Kenapa? Karena itu memang sudah tafsir terbaik. Tafsir At-Tabari adalah tafsir terbaik. Al-Imam At-Tabari menyebutkan ajma'atil ummatu min ahli ta'wil jami'an ala anna siratal mustaqim huwa at-tariqul wadihu. Para umat Islam ijma' sepakat akan penafsiran as-siratal mustaqim. Apa maksud as-siratal mustaqim? Yakni at-tariqul wadih, jalan yang jelas. Alladzi la wijaja fihi, yang tidak ada kebengkokannya. Jalan yang jelas, jalan kebenaran, jalan lurus, tidak ada kebengkokannya sama sekali. Wa kadzalika fi lughati jami'il Arab. Bahkan ini makna yang sah menurut semua bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu ada lughat. Ada banyak lughah. Ada lughah Quraisy, ada lughah Himyar, ada lughah Hudzail. Lughahnya banyak, ada perbedaan sedikit. Tapi ini makna yang disepakati di semua lughah Arab. Paham ya? Makna as-siratal mustaqim at-tariqul wadih, jalan yang jelas ya, tidak ada kebengkokan sama sekali. Hakikat jalan yang jelas, tidak ada kebengkokan sama sekali. Lantas apa? Ya, kalau jalan yang jelas itu kan baru seolah seperti tafsiran secara lughah ya, tafsiran secara bahasa. Adapun apa hakikat maknanya secara syar'i, jalan yang lurus ini? Maka kemudian ada beberapa ibarat para ulama salaf tentang hakikat jalan yang lurus tersebut. Sebagian ulama menafsirkan bahwa jalan yang lurus huwal mutaba'atu lillahi wa rasulihi. Maksud jalan yang lurus adalah mengikuti Allah dan Rasulnya. Jalan yang lurus mengikuti Allah dan Rasulnya, yakni mengikuti Quran, itu firman Allah. Mengikuti hadis Nabi SAW, itulah hakikat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penafsiran yang pertama, mengikuti Allah dan Rasulnya. Penafsiran yang kedua tentang as-siratal mustaqim, faruya annahu kitabullah. Makna siratal mustaqim yakni Al-Quran, jalan yang lurus. Manakah petunjuk jalan yang lurus kepada jalan yang lurus? Yakni Quran ini. Yang dia adalah Al-Quran itu sendiri. Ya, Al-Quran itu nama lainnya adalah hudan. Hudan linnas. Di ayat yang lain hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ya, maka ini diantara makna as-siratal mustaqim, yakni Quran itu sendiri. Ya. Makna lain tafsiran para salaf tentang as-siratal mustaqim yang diriwayatkan dari Abdullah, ya Abdullah kalau dimutlakkan maka itu maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Ya, maksudnya adalah huwal Islam. Maksudnya adalah ajaran Islam, yakni ajaran Islam yang benar. Ya, ajaran Islam yang benar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Itu maksud dari as-siratal mustaqim. As-siratal mustaqim dalam tafsiran Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, qala Jibril li Muhammad. Jibril alaihissalam pernah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul ya Muhammad ihdinas siratal mustaqim."
Ucapkan wahai Muhammad, ihdinas siratal mustaqim. Yaqulu ihdinat tariqal hadiya wa huwa dinullahi alladzi la iwaja fihi. Yakni jalan petunjuk yang itu adalah agama Allah, tidak ada kebengkokan sama sekali. Jalan petunjuk, jalan hidayah, jalan Allah yang tidak ada kebengkokan sama sekali. Ya. Penafsiran keberapa tadi itu? Ya. 4 ya. Penafsiran yang keempat. Penafsiran yang lainnya, tafsir dari Mujahid. Wa qala Mujahid, ihdinas siratal mustaqim huwal haqq. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus, itu adalah al-haq, kebenaran. Kebenaran itu sendiri, dia lebih sempit lagi tapi katanya lebih global, kebenaran. Ya, dari tafsir Mujahid. Mujahid bin Jabr, muridnya Abdullah bin Abbas. Mujahid ini membaca Quran kepada Abdullah bin Abbas 3 kali khatam. Setiap ayatnya tanya tafsirnya kepada Abdullah bin Abbas. Ya, oleh karena itu kata Imam Asy-Syafi'i, idza ja'aka tafsiru Mujahid laqad kafaka. Kalau sudah ada tafsiran dari Mujahid itu sudah cukup. Ya, Mujahid menafsirkan itu adalah al-haq. Ihdinas siratal mustaqim, penafsiran yang lain yang diriwayatkan dari Abul Aliyah, qala huwa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu min ba'dihi. Maksud dari as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan 2 sahabatnya. Dan 2 sahabatnya yakni Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yakni apa? Nabi SAW, Nabi kita yang mulia, dan manusia paling mulia setelah Nabi SAW adalah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Ya, maka jalan mereka sudah pasti jalan yang lurus. Ya. Ini dari tafsiran Abul Aliyah. Lihat, ini penafsirannya berbeda-beda tidak? Secara zahir berbeda-beda tidak? Secara zahir berbeda-beda. Ya. Tafsiran lagi yang lain, dari tafsiran yang kedua dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud berarti ada 2 tafsiran. Tafsiran yang kedua, as-siratal mustaqim alladzi tarakana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-siratal mustaqim yakni sebagaimana Nabi SAW tinggalkan kami, yakni setelah ajaran Islam sempurna kemudian Nabi wafat, maka as-siratal mustaqim itu sudah ada, sudah sempurna pada diri para sahabat radhiyallahu anhum, baik itu Qur'annya, hadisnya, semua hukumnya, semua syariatnya. Sepeninggal Rasulullah SAW itu sudah ada as-siratal mustaqim. Ini tafsiran yang kedua dari Abdullah bin Mas'ud, yang ini kemudian yang dipilih oleh Imam At-Tabari. Lihat, berbeda tidak penafsiran as-siratal mustaqim? Ada tafsiran bahwa itu kitabullah, Quran. Ada tafsiran bahwa itu al-Islam. Ada tafsiran bahwa itu adalah al-haq. Ada tafsiran itu alladzi tarakana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tafsiran itu adalah al-Islam. Ada tafsiran an-nabi wa sahibah. Paham? Ada berapa penafsiran? 6 atau 7? Ya, sekitar 6 atau 7 penafsiran. Bagaimana ini? Lantas mana penafsiran yang benar? Ya. Ini penafsiran yang berbeda seperti ini, tapi ini tidak mengandung kontradiksi. Ini namanya tafsir tanawwu'. Tafsir tanawwu', ikhtilaf tanawwu'. Berbeda secara lafaz, akan tetapi maksudnya bermacam, masih bisa dikorelasikan satu sama lain, tidak saling kontradiksi. Bukan penafsiran yang saling kontradiksi bertolak belakang. Beda dengan ayat. Saya kasih contoh misalnya, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita yang ditalak itu menunggu 3 kali quru. 3 kali quru. Apa makna 3 kali quru? Ada 2 penafsiran. 3 kali quru, 3 kali haid. 3 kali apa? 3 kali haid. Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. 3 kali quru maksudnya 3 kali masa suci. Penafsiran Imam Asy-Syafi'i. Ini menafsirkan 3 kali haid, ini 3 kali suci. Beda tidak? Beda tidak ini? Bertolak belakang tidak? Bertolak belakang. Itu mau tidak mau harus ditarjih salah satu. Kalau seperti itu, pasti ada makna yang terkuat.
Adapun tentang tafsiran tadi as-siratal mustaqim, maka itu termasuk yang ikhtilaf tanawwu'. Dia tidak saling kontradiksi, malah saling menguatkan, saling korelasi satu sama lain. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir yang beliau simpulkan, wa kullu hadhil aqwali sahihatun. Semua pendapat ini sah. Kalau ikhtilaf tanawwu', semua penafsirannya bisa dikatakan sah. Semuanya sah. Kenapa? Nyatanya bisa dikorelasikan. Wahiyya mutalazimatun. Itu penafsiran saling berhubungan satu sama lain. Fa inna man ittaba'an nabi iqtada bil ladaini min ba'dihi Abu Bakar wa Umar. Hakikatnya orang yang mengikuti Nabi SAW otomatis pasti nanti dia mengikuti Abu Bakar dan Umar. Wa man ittaba'a, tadi melanjutannya, barang siapa mengikuti Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar, faqad ittaba'al haq, maka sesungguhnya dia sudah mengikuti al-haq. Ya. Wa man ittaba'al haqqa faqad ittaba'al Islam. Barang siapa dia mengikuti al-haq, kebenaran, hakikatnya dia mengikuti agama Islam. Sudah mengikuti ajaran Islam yang benar. Wa man ittaba'al Islam faqad ittaba'al Qur'an. Barang siapa dia mengikuti ajaran yang Islam yang benar, ya mau tidak mau dia pasti mengikuti Al-Qur'an. Wa huwa kitabullah wa habluhu al-matin wa siratuhu al-mustaqim. Fa kulluha sahihatun yusaddiqu ba'daha ba'dha. Ya, Al-Qur'an adalah kitabullah, tali Allah yang sangat kuat dan jalan Allah yang lurus. Maka penafsiran yang satu saling menguatkan, saling menafsirkan satu sama lain, saling membenarkan satu sama lain. Bisa dipahami ya? Ya, sehingga apa? Penafsiran tersebut tidak saling kontradiksi. Ya. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Ya, yang ini adalah permintaan muslim setiap di waktu salatnya. Bahkan dalam salatnya seorang muslim tidak memintanya hanya satu kali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas kenapa doa hidayah padahal kita sudah masuk Islam, kok masih terus minta hidayah? Ya, minta berdoa hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, hakikatnya hamba itu terus butuh hidayah dari Allah setiap waktunya, siang dan malam. Ya, sepenuh waktunya, terutama hidayah itu taufik tadi, hidayah untuk beramal. Ya. Walaulah tiyajihi lailan wa naharan ila su'alil hidayah lama arsyadahu Allahu ila dzalika. Fa innal 'abda muftaqirun fi kulli sa'atin wa halatin ila Allah fi tathbitihi 'alal hidayah. Ya, kalaulah tidak, bukan karena kebutuhan hamba akan hidayah kepada Allah, kebutuhan siang dan malam, maka Allah tidak akan beri petunjuk ini. Nyatanya Allah tunjuki kita untuk terus berdoa demikian, minta hidayah terus kepada Allah. Kenapa? Karena hamba setiap saatnya, setiap keadaannya butuh hidayah kepada Allah. Ala tathbitihi, bahkan yang sudah mendapatkan hidayah butuh tathbit, butuh pengokohan lagi, dikokohkan lagi, dikuatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jangankan kita, kalau yang seperti ini, tathbit hidayah itu Nabi SAW saja butuh. Yang apa? Di antara hikmah diturunkan Quran ya berangsur-angsur kepada Nabi SAW, apa hikmahnya? Allah sebutkan, kadzalika linutsabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Demikian wahai Muhammad, kami turunkan Quran itu sedikit demi sedikit untuk apa? Linutsabbita bihi fuadak, agar Allah kokohkan hati Nabi SAW. Nabi SAW saja butuh tathbit, ya, terus butuh tathbit. Warattalnahu tartila, dan agar kami bacakan itu secara tartil. Ya. Wa rusukhihi fiha wa tabassurihi wazdiyadihi minha. Ya, butuh kokoh terus dalam hidayah. Ya, dan melihat dalam hidayah tersebut, melihat yang benar dalam hidayah. Wasdiyadihi minha, butuh terus tambahan hidayah. Wastimrarihi alaiha, dan butuh continue di atas hidayah tersebut. Fa innal abda la yamliku li nafsihi naf'an wala darran illa masya Allah. Karena hamba hakikatnya tidak mampu, tidak kuasa menarik manfaat dan mudarat kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Maka terus kita butuh doa hidayah. Ya, butuh setiap waktu doa hidayah. Lalu as-siratal mustaqim, di ayat berikutnya Allah jabarkan lagi apa hakikat
siratal mustaqim, atau siapa saja yang sebenarnya berada di atas siratal mustaqim. Siapa itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang lurus, jalan orang-orang yang kami beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang al-maghdub alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah, waladdallin, dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Ya. Kalau kita review sejenak dari awal bahasan tentang basmalah, ya, kita sudah bahas bahwa bismillahirrahmanirrahim ada khilaf ulama apakah itu ayat atau bukan ayat. Masih ingat? Masih ingat tidak? Basmalah ada khilaf bahwa itu ayat atau bukan ayat. Kalau yang berpendapat basmalah itu ayat, Al-Fatihah ayat pertama, Alhamdulillah ayat kedua, Ar-Rahmanir-Rahim ayat ketiga, Maliki Yaumiddin ayat keempat, Iyyaka na'budu ayat kelima, Ihdinas siratal mustaqim ayat ke-6, Siratal ladzina sampai akhir ayat ke-7. Paham? Tapi kalau menurut qiraat Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat, dia semata pemisah, faslun, semata pemisah, maka ayat pertamanya Alhamdulillahirabbil alamin, ayat keduanya Ar-Rahmanir-Rahim, ayat ketiganya Maliki Yaumiddin, ayat keempatnya Iyyaka na'budu, ayat kelimanya Ihdinas siratal mustaqim, ayat keenam Siratal ladzina an'amta alaihim, sampai sini ayat keenam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu sebagai ayat ke-7. Dan itu qiraat ahlil Madinah. Ya, qiraat ahlil Madinah demikian. Makanya sebagian mushaf Siratal ladzina an'amta alaihim itu suka ada tanda tuh, kayak tanda sebagian mushaf belah ketupat biasanya, seperti kotak, seperti wajik. Nah, itu tanda, itu pemisah ayat menurut sebagian qiraat. Paham ya? Jalan orang-orang yang Allah beri nikmat. Siapakah ini? Jalan orang-orang yang Allah beri nikmat, hakikatnya Allah jabarkan di ayat An-Nisa ayat 69-70. Ayat 69-70 Allah Subhanahu wa taala jabarkan siapa sebenarnya orang-orang yang Allah beri nikmat. Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim." Barang siapa taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, hakikatnya mereka bersama orang-orang yang Allah beri nikmat. Lihat teksnya sama tidak dengan yang di Al-Fatihah? Ya, orang-orang yang Allah beri nikmat. Kemudian datang penjabarannya, minan nabiyyin, dari para nabi, wasiddiqin, dari para siddiqun. Para siddiqun orang yang senantiasa membenarkan nabi, orang yang senantiasa membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Abu Bakar As-Siddiq dan lainnya. Para siddiqin, para syuhada wassalihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka lah teman-teman yang baik. Ini golongan orang-orang yang Allah beri nikmat. Para nabi, para siddiqun, para syuhada, para solihin. Ini mereka orang-orang yang Allah beri nikmat. Kalau nabi kita nggak bisa masuk. Kalau siddiqin itu berat, levelnya level Abu Bakar As-Siddiq. Para syuhada, syuhada itu jihad dulu fisabilillah, baru bisa mati syahid. Terus kita mau lewat mana? Insya Allah jalan yang masih terbuka, wassalihin. Jalan yang masih terbuka bagi kita umat belakangan, wassalihin. Kita berusaha perbaiki diri kita masing-masing. Setidaknya ini ya orang yang Allah beri nikmat, yang Allah sebutkan keempat. Syuhada berat amalannya, jihad fisabilillah sampai mati syahid. Ya. Siddiqun itu level iman tingkat tinggi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, itu ya iman yang kata Nabi SAW, kalaulah ditimbang imannya Abu Bakar manusia di sisi yang lain, itu masih berat imannya Abu Bakar As-Siddiq. Itu berat, level yang berat. Nabi kita bukan nabi, nggak ada. Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW. Pintu yang masih terbuka ya jalan para as-salihin bagi orang-orang yang belakangan. Ya. Yang ini sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim bi ta'atika wa ibadatika min malaikatika wa anbiya'ika wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Wa dzalika nadhiru ma qala rabbuna ta'ala.
jalan orang-orang yang Allah beri nikmat dalam ketaatannya, ibadahnya, dari kalangan para malaikatnya, para nabinya, para siddiqin, para syuhada salihin, yang semisal dalam firman Allah yang lain, yakni dalam ayat An-Nisa tadi. Paham ya? Maka ini jalan orang-orang yang Allah beri nikmat. Ya. Yang para ulama, walaupun memang ada penafsiran yang lain ya, tapi itu tidak saling kontradiksi satu sama lain. Ada yang menafsirkan siratal ladzina an'amta 'alaihim humun nabiyyun. Humun nabiyyun, mereka para nabi. Ya jelas nabi manusia paling utama. Tafsiran Ibnu Abbas humul mu'minun. Mereka adalah kaum mukminin. Kaum mukminin lebih umum. Mukminin itu mencakup nabi, mencakup siddiqun, mencakup syuhada, mencakup sholihin. Ya, itu dari tafsiran Abdullah bin Abbas. Wa humun nabiyyu wa man ma'ahu. Sebagian yakni Abdurrahman bin Zaid bin Aslam menafsirkan bahwa mereka adalah Nabi SAW dan orang-orang yang bersamanya. Tapi kata Imam Ibnu Katsir, wa tafsirul mutaqaddim an Ibnu Abbas a'ammu wa ashmalu. Tafsiran Ibnu Abbas yang pertama, yakni surat Al-Fatihah, ditafsirkan dengan ayat An-Nisa, ini tafsiran yang paling sempurna. Ya, tafsiran yang paling sempurna. Orang-orang yang Allah beri nikmat adalah para nabi, siddiqun, syuhada dan salihin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang maghdub alaihim. Maghdub alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Aslinya ghairi siratil maghdubi alaihim. Ya Allah, jangan jalan orang-orang yang engkau murkai. Siratnya terhapus. Kenapa? Karena sudah ma'ruf dari siyak awal ayat. Karena ini tentang bahas sirat, tentang bahas mana jalan yang benar. Ya, bukan jalan ya orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Ya, dan bukan pula jalan-jalan orang yang tersesat. Ya. Siapakah ini? Dari tafsiran Abdullah bin Abbas, ghairil maghdubi alaihim al-yahud. Maksudnya adalah Yahudi. Yang orang-orang dimurkai adalah Yahudi. Adapun al-waladdallin adalah Nasrani. Adalah orang-orang Nasrani. Ya, dan ini tafsiran diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, Rabi' bin Anas, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, bahkan kata Imam Ibnu Abi Hatim, Imam Abdurrahman Ibnu Abi Hatim, itu juga punya tafsir. Tapi tafsirnya lebih kepada tafsir bil ma'thur, semata riwayat. Ya, semata riwayat, tafsir bil ma'thur. Kalau tafsir At-Tabari itu ada riwayat plus ada penjelasan. Ya, Imam Ibnu Abi Hatim itu juga hampir sezaman dengan Imam At-Tabari, sekitar tahun 300-an. Imam Ibnu Abi Hatim, wala a'lamu bainal mufassirin fi hada ikhtilafan. Tidak ada khilaf kalangan ulama tafsir tentang hal ini, bahwa al-maghdub alaihim, orang yang dimurkai adalah Yahudi. Waladdallin, orang yang tersesat adalah Nasrani. Walaupun sebenarnya yakni masing-masing baik Yahudi Nasrani, pada Yahudi mereka dimurkai plus tersesat. Nasrani mereka pun dimurkai plus tersesat. Akan tetapi sifat khusus yang menonjol pada Yahudi adalah dimurkai. Kenapa? Li'annahum ya'lamun walam ya'malu bi'ilmihim. Mereka mengetahui, tahu yang benar. Mereka tahu yang benar tapi tidak mengamalkan ilmunya. Tidak beriman dengan Nabi SAW. Padahal tahu Nabi SAW dengan cirinya, dengan ciri-cirinya. Ya. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Allah hikayatkan bahwa Yahudi itu kenal betul ini Nabi benar, sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Coba antum kalau kena anak, kenal nggak sama anaknya? Orang tua dengan anak, Masya Allah, siyak ayatnya seperti itu. Sebagaimana mengenali anak-anak mereka sendiri. Kalau anak ke orang tua, kadang nggak kenal, kadang ada yang nggak tahu, kadang ada yang tersembunyi. Tapi kalau orang tua ke anak, dari lahir udah tahu. Tanda lahirnya di mana saja tahu. Tanda lahirnya punya tanda lahir ini saja tahu. Orang tua itu sangat kenal kepada anaknya. Orang Yahudi itu seperti itu, sangat tahu kepada Nabi tapi tidak mengamalkan ilmunya. Sedangkan Nasrani, sifat yang menonjol pada mereka dhallut thoriq. Mereka tersesat dari jalan yang benar. Ya, tersesat dari jalan yang benar. Ya, tidak mengetahui jalan yang benar.
Sehingga sifat yang lebih dominan adalah sifat tersesat. Paham ya? Dan ini adalah ya tafsir yang disepakati oleh para ulama. Dan sempat ada kisah yang ini diriwayatkan oleh ya Allah Zahirnya sirah Ibnu Hisham. Kisah tentang Zaid bin Amr bin Nufail. Zaid bin Amr bin Nufail ini kakeknya Sa'ad bin Zaid. Sa'id bin Zaid salah satu sahabat dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Zaid bin Amr bin Nufail pernah ya annahu lamma kharaja huwa wa jama'atun min ashabihi ila Syam. Beliau dengan Waraqah bin Naufal dan beberapa orang pergi ke Syam mencari agama yang benar. Mencari agama yang benar. Ya, sampai di Syam ketemu Yahudi. Mereka tanya-tanya tentang agama Yahudi, bagaimana Yahudi. Maka diwasiatkan oleh orang Yahudi, innaka lan tastati'a dukhula ma'ana hatta ta'khudha binasibika min ghadabillah. Ya, kamu jangan masuk Yahudi. Kamu enggak akan sanggup bersama kami sampai kamu dapat bagian dari murka Allah. Kalian kan nyari agama yang benar nih. Jangan masuk agama Yahudi. Malah kata orang Yahudi, jangan masuk agama Yahudi. Kalian nggak akan sanggup sampai dapat juga nanti bagian murka Allah. Akhirnya mereka cari lagi, ya ketemu Nasrani, para pendeta Nasrani mau masuk Nasrani jamaah ini, diantara Waraqah bin Naufal paman Khadijah radhiyallahu anha dan juga ya Zaid bin Amr bin Nufail. Ketemu lagi Nasrani, tanya-tanya tentang agama Nasrani. Kita mau masuk agama Nasrani. Kata Nasrani malah jangan kalian masuk Nasrani. Kata mereka, innaka lan tastati'a dukhula ma'ana hatta ta'khudha binasibika min sakhatillah. Kamu enggak akan sanggup ya bersama kami sampai kamu dapat bagian dari kemarahan Allah. Kenapa? Tersesat. Mereka jalannya pun tersesat. Ya sehingga apa? Sehingga berbeda-beda jamaah ini. Yang Waraqah bin Naufal ujungnya dia masuk Nasrani. Kenapa? Karena dia lihat itu agama terakhir. Tapi kemudian setelah bertemu dengan Nabi SAW, Waraqah beriman kepada Nabi SAW. Sebagaimana hadis yang sah dalam riwayat Bukhari dan lainnya. Ya. Adapun yang Zaid bin Amr bin Nufail, maka beliau fastamarra ala fitratihi. Beliau di atas agama fitrah, di atas agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Wajanaba ibadatal authan wa dinal musyrikin. Beliau menjauhi peribadatan berhala, tidak mabuk-mabukan, tidak mengubur anak wanita. Ya, tidak menganggap sial dengan unta-unta umur sekian. Itu Zaid bin Amr bin Nufail yang kemudian keturunannya menjadi salah satu sahabat dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ada satu lagi ya, penyair yang kata Nabi SAW, alladzi amana syi'ruhu wa kafara qalbuhu. Orang yang syairnya beriman. Ini di antara orang-orang yang tadi, syairnya beriman, dia banyak mengucapkan syair-syair keimanan, tapi dia kufur. Kenapa? Karena dia inginnya dia yang jadi nabi. Qadarullah, nabinya malah dari suku Quraisy. Dia dari kabilah dari suku Thaqif. Ya, maka dia tidak jadi beriman. Ya. Maka ini ya jalannya ya Yahudi dan ya Nasrani, itu ya jalan yang Allah larang untuk kita mengikutinya. Ya. Kemudian di sini Al-Imam Ibnu Katsir beliau membahas sedikit yang mengisyaratkan ya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ada huruf dot di situ. Ada huruf dot, itu dibahas permasalahan huruf dot dengan dha. Mazhabnya Imam Ibnu Katsir, was-sahih min madzahibil ulama annahu yughtafaru al-ikhlalu bitahriri ma baina ad-dadi wadh-dha liqurbi makhrajaihima. Ya, yang sahih dari mazhab para ulama, tidak mengapa salah-salah sedikit antara huruf dot dengan huruf dha. Huruf dot dengan huruf dha. Kenapa? Makhraj keduanya berdekatan. Makhraj huruf dot min hafatil lisan wal adras, dari sisi lidah dengan gigi geraham. Bisa gigi geraham kanan atau kiri atau keduanya. Sedangkan makhraj huruf dha min tarafil lisan ma'a tarfis thanaya al-ulya, dari ujung lidah dengan ujung dua gigi seri atas. Tapi huruf dha itu lebih dominan bahasan tentang ujung lidah. Sisi lidahnya tidak terlalu dibahas. Kalau huruf dot
lebih dominan bahasan tentang sisi lidah. Ujung lidahnya tidak terlalu dibahas. Tapi sebenarnya keduanya berdekatan. Karena sama-sama huruf isti'la, sama-sama huruf itbaq, sama-sama huruf rokhawah. Ya, memiliki berdekatan sehingga kalau kata Imam Ibnu Katsir tidak mengapalah, ya. Salah-salah dikit atau beda-beda dikit. Ini mazhab Imam Ibnu Katsir. Tapi kalau mazhab Imam Ibnu Jazari dalam manzumahnya, beliau hendaknya membedakan, ya. Waddada bistitalatin wa makhraji mayyiz minadh-dha'i wa kulluha taji. Ya, dad itu punya sifat istitalah. Itu tidak dimiliki sifat pada huruf dha. Mayyiz minadh-dha'i, maka bedakanlah. Hendaknya dibedakan antara huruf dad dengan huruf dha. Ya, kemudian beliau bahas tentang mana lafaz-lafaz dalam Quran yang dengan huruf dad, yang dengan huruf dha. Kemudian di sini Al-Imam Ibnu Katsir juga membahas setelah membaca Al-Fatihah disunnahkan untuk membaca amin. Ya, disunnahkan untuk membaca amin, ya. Yustahabbu qiraatu amin. Ya. Yang amin ini sejatinya ada beberapa lafaz, ya, tapi yang masyhur, sebagaimana masyhur, a-nya mad, minnya dengan mad. Mimnya jangan pakai tasydid. Mimnya jangan pakai tasydid. Dan ini disunnahkan untuk mengucapkan amin setelah membaca Al-Fatihah. Yang fadilah mengucapkan amin ini sebagaimana hadis Nabi SAW, "Idza ammana al-imamu fa amminu, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Jika imam mengucapkan amin, maka makmum juga mengucapkan amin. Barang siapa yang bertepatan aminnya dengan aminnya malaikat, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Fadilah mengucapkan amin, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bertepatan, bersesuaian dengan malaikat, itu maksudnya bertepatan dalam hal apa? Yang lebih kuat bertepatan dari segi tempo, waktu. Ya, ini pas setelah waladhdallin amin. Paham? Dari segi tempo. Menurut sebagian ulama dari segi sifat ikhlas. Wah, tapi kalau penafsiran yang kedua itu sulit sekali. Ya, aminnya sama ikhlasnya dengan ikhlasnya malaikat, itu sulit. Tapi lebih tepat maka aminnya bertepatan dari segi tempo. Ya, disunahkan untuk mengucapkan amin ya setelah membaca Al-Fatihah. Ya, wallahu alam, maka dengan demikian ya selesai kita yang membahas surat Al-Fatihah, ya. Dan insyaallah kita lanjutkannya dengan juz amma, ya, dengan tafsir juz amma, ya, dari belakang, ya. Maka kita cukupkan sekian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.